Assalamualaikum, Beres. Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya adalah warga Jawa Barat yang seringkali mendapat cerita bahwa pemimpin daerah itu adalah pemimpin yang sangat baik, sangat amanah, kemudian dekat dengan rakyat, dan tentu saja jauh dari korupsi. Dan karena itulah saya menjadi kaget ketika saya menemukan ada berita di Kalimantan Timur, ada seorang gubernur yang meminta atau bersiap-siap untuk mendapatkan mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Mobil dinas itu berarti 2 kali lipat harga dari Lamborghini Hotman Paris Hutapea. Sangat luar biasa sekali. Ini saya bertanya-tanya bagaimana mungkin anggota DPRD-nya, bagaimana mungkin rakyatnya, bagaimanapun pemimpin-pemimpin dan pejabat yang lainnya kok bisa setuju dengan anggaran mobil dinas yang sefantastis itu. Padahal kalau misalkan kita melihat dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah, itu ada sebuah catatan bahwa barang milik daerah, termasuk mobil dinas tentu saja, itu harus dikelola berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dan kepastian hukum. Jadi di tengah-tengah Pak Prabowo Subianto yang sedang menggalakkan efisiensi, di tengah keprihatinan masyarakat Indonesia, di tengah banyaknya kemiskinan di Kalimantan Timur, tiba-tiba gubernurnya jreng menggunakan mobil mewah hanya sekedar untuk dinas. Dan yang lebih meracuni pikiran saya, itu adalah argumentasi-argumentasi yang diajukan terkait dengan kritik terhadap mobil dinas itu. Jadi, argumentasinya yang pertama itu adalah Kalimantan Timur adalah etalase Indonesia. Jadi dia harus nampak keren dan gagah. Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia. Jangan saya disuruh pakai kijang deh. Kemudian ini adalah marwah dari Kalimantan Timur. Tim ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Dan kemudian spek dari mobil dinas yang dimaksud harus sesuai dengan kondisi jalan atau kondisi wilayah Kalimantan Timur. Ini otak saya benar-benar teracuni Baraya dengan argumentasi ini. Maksudnya adalah kalau orang ini benar-benar berargumentasi dengan cara seperti itu, kalau saya boleh ngasih saran kepada rakyatnya, tolong segera diturunkan gubernur semacam ini tuh, dimakzulkan. Karena ini berbahaya. Ini otak, kalau argumentasinya benar begitu dan ini berasal dari idenya, ini berbahaya sekali. Ini di abad pertengahan itu ada seorang pemimpin besar Prancis, namanya adalah Raja Louis ke-14. Dia tuh terkenal dengan kata-kata nyeletet semua. Negara adalah saya adalah negara, negara adalah saya. Jadi kalau saya keren, maka negara akan terlihat keren. Kalau sayanya gembel, maka negara akan terlihat gembel. Itu alam pikirannya dia gitu. Dan inilah yang kemudian dianut oleh Bapak Gubernur itu. Jadi dia pikirnya adalah kalau Kalimantan Timur itu adalah etalase Indonesia, maka harus dia yang kelihatan keren sebagai pemimpinnya. Kan ngaco gitu. Dia tuh berpikiran, dia tuh berpandangan bahwa dirinya itu adalah representasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Timur itu adalah milik dirinya. Sama seperti pernyataan dari Louis ke-14 tadi itu. Jadi kan Kalimantan Timur itu adalah etalase Indonesia. Karena itu dia tidak boleh memalukan. Karena itu saya harus tampil keren. Kan bukan. Kalau memang Kalimantan Timur itu adalah etalase Indonesia, maka buat dia menjadi keren, buat dia menjadi bagus, buat sumber dayanya terkelola dengan baik, buat rakyatnya sejahtera, buat pejabat-pejabatnya itu jujur, adil, dan transparan. Kalau memang itu benar-benar adalah etalase Indonesia, tampilkan Kalimantan Timurnya sebagai daerah, sebagai wilayah yang memang unggul sumber daya manusianya, unggul infrastrukturnya, unggul sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Bukan dia yang kemudian pamer tampil flexing dengan mobil mewah 8,5 M. Itu kan logikanya tuh ngaco. Karena Kalimantan Timur adalah, saya harus mengulang-ulang karena itu adalah kata-kata yang paling meracuni pikiran saya, Baraya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa ini kan marwah gitu. Jadi gak mungkin mobil dinas itu harus asal-asalan atau standar-standar aja. Ya justru marwah itu harus ditampilkan dengan adanya kuatnya, kokohnya, teguhnya amanah. Jadi kalau rakyat Kalimantan Timur banyak yang masih miskin, kalau rakyat Kalimantan Timur masih banyak yang kelaparan, banyak anak-anak yang stunting di sana, banyak pembalakan liar di sana, korupsi merajalela di mana-mana. Nah, maka itulah yang menjatuhkan marwahnya. Jadi
Mau semewah apapun mobil dinas yang dimiliki oleh kepala daerahnya, kalau masyarakat Kalimantannya hidup dalam perih kelaparan, kalau rakyatnya itu hidup dalam pesakitan, ya nggak mungkin marwahnya naik. Kenapa yang dipikirnya itu untuk membuat marwah Kalimantan Timur besar, maka dirinya harus punya mobil mewah. Yaitu pikiran Lettat semua itu, pikiran Raja Louis ke-14 itu gitu. Dan yang paling ngeyel itu adalah beliau berargumentasi bahwa mobil dinas itu harus disesuaikan dengan spek jalan Kalimantan atau spek kontur tanah Kalimantan. Ya, sebenarnya maksudnya adalah mobilnya itu kan mobil gede, yang bannya itu gede, yang cengkramannya itu kuat, yang sebenarnya mobil itu tuh digunakan untuk dalam tanda kutip ya, untuk menerabas jalan yang jelek, hutan yang belum terjamah dan sebagainya. Mobil itu tuh mewah sekaligus tangguh kan begitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh meyakini dari dalam hatinya sendiri bahwa jalan-jalan Kalimantan Timur tuh rusak. Jalan-jalan Kalimantan Timur tuh jelek. Jalan-jalan Kalimantan Timur itu banyak yang berlubang, banyak yang jeblok, banyak yang becek. Dan karena itu dia pakai mobil itu kan begitu. Cuman kalau ada orang yang berpikir amanah, maka pikirnya itu gini nih. Kalau saya menguasai sebuah wilayah dan wilayah itu jelek, maka saya perbaiki jalannya. Bukan saya berpikir naik kendaraan yang mewah sehingga saya bisa melewati jalan yang jelek gitu. Kan itu logika berpikirnya tuh gitu. Itu kalau pemimpin yang amanah, kalau pemimpin yang ya itu saya juga nggak tahu. Saya heran kenapa orang Kalimantan Timur kok mau mendapatkan pemimpin yang seperti ini. Maksudnya dari alam pikirannya saja, kalau benar ya, kalau benar perkataan ini berasal dari alam pikirannya, dari ide dan gagasannya, itu kacau luar biasa Baraya. Jadi dia tuh menganggap bahwa dirinya keren, maka semua Kalimantan akan terlihat keren gitu. Ya, pemikiran abad pertengahan yang justru malah dianut oleh masyarakat, oleh pemimpin yang ada di dunia modern dan itu ada di Indonesia. Nah, saya tuh kan berpikir kenapa sih orang-orang Kalimantan mau milih orang kayak gini? Ternyata pas saya lihat spek latarnya itu memang beliau itu udah cukup kontroversial. Cukup kontroversial dalam hal beberapa kali beliau itu kena kasus atau kena dugaan-dugaan. Seperti diantaranya tahun 2019 ketika beliau jadi anggota DPR itu, beliau diduga money politik dengan bagi-bagi uang. Nah, dan kemudian ada beberapa pejabat di sekitarnya, termasuk adik kandungnya sendiri, yang juga ternyata adalah seorang koruptor, kena OTT, dan sekarang itu sedang mengalami di penjara ya 6 tahun, 6,5 tahun. Itu ternyata adalah adiknya sendiri yang sempat diajak kerjasama itu. Kemudian ada cerita lagi, Juli tahun 2025 ajudannya itu pernah menghalang-halangi wawancara dari wartawan. Jadi ada wartawan yang mempertanyakan soal pembalakan liar atau yang semacam itu, tapi justru malah ditahan-tahan dan mendapatkan kekerasan verbal. Ada kejadian yang seperti itu gitu ya. Jadi memang orang ini tuh udah problematik dari awalnya. Cuman kenapa terpilih? Ya karena ada dugaan-dugaan politik uang dan sebagainya. Ditambah lagi kalau Baraya cek, ternyata beliau itu adalah bagian dari dinasti besar penguasa di Kalimantan. Ini saya tuh beberapa kali ke Kalimantan dan saya tuh menemukan keluhan-keluhan masyarakat itu selalu sama, bahwa pimpinan-pimpinan mereka tuh seperti mafia gitu. Jadi itu aja gitu orangnya tuh. Satu keluarga besar atau dua keluarga besar yang dulunya adalah pengusaha kaya raya, entah halal atau haram, tapi pengusaha kaya kemudian masuk ke jalur politik. Dan Pak Gubernur Kalimantan ini ternyata juga memiliki anggota keluarga yang banyak diantaranya juga adalah pejabat-pejabat tinggi negara. Jadi ada dugaan nepotisme dalam hal ini. Coba kita cek ya. Beliau sendiri adalah Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian istrinya, Syarifah Suraidah, itu adalah anggota DPR RI. Kemudian adiknya, Hasanuddin Masud, itu ternyata adalah Ketua DPRD Kalimantan Timur. Nah, jadi gubernurnya beliau, ketua DPRD-nya adalah adiknya. Nah, jadi wajar kalau tiba-tiba dapat mobil mewah untuk dinas ya. Jadi wajar dalam hal ini ya. Kemudian ada juga adiknya berikutnya lagi adalah Abdul Ghafur Masud. Itu ternyata adalah Bupati Penajam Pasir Utara yang kemarin ketangkep sebagai koruptor. Itu juga ternyata adalah keluarganya. Kemudian ada juga Rahmat Masud. Itu adalah wali kota Balikpapan. Kemudian ada Syahriah Masud.
Itu adalah anggota DPRD Kalimantan Timur. Jadi satu keluarga itu berkuasa di mana-mana, dari mulai eksekutif, pejabat, dari wali kota, kemudian gubernur sampai DPR dan DPRD, itu semuanya dari satu kelompok ini gitu. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya adalah salah satu yang oleh amanat reformasi sebisa mungkin dihilangkan. Pejabat-pejabat yang semacam ini tuh dihilangkan. Kalau mungkin, karena salah satu amanat dari reformasi itu adalah anti nepotisme, bubarkan nepotisme. Ini sudah jelas dari pemimpin eksekutifnya itu adalah satu keluarga dengan pemimpin legislatifnya, dan ada banyak kroni-kroni di sekitarnya. Latarnya adalah pengusaha dan kemudian banyak sekali berkonflik dengan hukum atau banyak sekali kena kasus-kasus yang menjeratnya pada urusan hukum. Ya walaupun kemudian tidak terbukti atau apa, tapi intinya lumayan banyak urusan-urusan hukumnya. Saya cuma ingin memberikan pesan kepada teman-teman semua dari seluruh wilayah di Nusantara, seluruh wilayah di Indonesia. Kalau milih pemimpin itu please jangan lihat janji-janjinya. Banyak pemilih-pemilih di Indonesia yang kalau dia menjatuhkan pilihan pada seseorang itu karena janjinya. Oh, orang ini mah janji ngasih makan gratis. Oh, ini mah janji ngasih pendidikan gratis. Dia ngeliat tuh itu. Padahal salah Baraya. Kalau memang mau lihat karakteristik dari seorang pemimpin, lihat historisnya. Lihat portofolionya. Lihat latar belakangnya. Lihat sejarahnya. Karena siapapun di antara kita yang tidak mau belajar dari sejarah, dia akan dikutuk untuk merasakan penderitaan sejarah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.